Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI hingga kini keberadaannya mengundang perhatian publik. Bahkan tak jarang gerakan KAMI memunculkan gesekan di masyarakat dan perdebatan dari sejumlah tokoh publik maupun politik. Bahkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko akhirnya ikut mengomentari hadirnya KAMI yang diinisiasi sejumlah tokoh nasional. Menurutnya, KAMI adalah sekumpulan kepentingan, tapi Muldoko tidak mempermasalahkan keberadaan KAMI. Meski demikian, mantan Panglima TNI meminta jangan sampai KAMI mengganggu stabilitas politik. Sementara itu, Presidium Koalisi KAMI, Din Syamsuddin, merespon balik terkait pernyataan Kepala Staf Presiden Muldoko yang menilai gerakan KAMI hanya merupakan sekelompok kepentingan. Mantan Ketua Muhammadiyah ini pun mengungkap pihaknya memiliki banyak kepentingan. Menurut Din, berkepentingan meluruskan kiblat bangsa dan negara yang banyak mengalami penyimpangan. Belakangan ini, sepak terjang KAMI mengundang beragam reaksi dan membuat gerah elit politik. Gerakan yang dimotori Gatot Nurmantio kerap mengeluarkan seruan isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Bahkan sebelumnya, Presidium KAMI sempat mengaku dirinya dicopot dari jabatan Panglima TNI dikarenakan perintah menonton film G30 SPKI. Respon keras Muldoko menyikapi sepak terjang gerakan KAMI. Apakah menandakan gerakan KAMI juga membuat gerak istana? Ada apa sebenarnya? Dan seperti apa sikap pemerintah? Perlukan meredam KAMI yang dituding terus memprovokasi masyarakat untuk merongrong pemerintah. Kuntijo mengabarkan. Ini menjadi pertanyaan besar, benarkah bahwa Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sudah membuat gerak istana atau seperti judul saya, sudah membuat gerak istana? Dan apa maksud bahwa kami merupakan sekelompok kepentingan yang dikatakan oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko? Itu yang akan saya bahas di malam hari ini, pemirsa. Sudah ada di sini dua pengamat politik saya, mudah-mudahan ini nanti akan membuat bahwa kita melihat dari dua sisi pastinya ya. Mulai dari Mas Panggi Syarwi di sini, Bang Ray Rangkuti di sini, bahkan juga di ujung lewat sambungan Zoom sudah hadir di sini Bang Egy Sujana yang merupakan Komisi Hukum dan juga HAM Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Bang Egy, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kemudian saya bertanya kepada pengamat saya, mungkin Mas Panggi dulu dah. Sebenarnya kalau dalam sistem demokrasi kita memang tidak masalah kalau misalnya ada kelompok asosiasi masyarakat, kelompok penakar atau pressure group. Tapi sebenarnya posisi dari kami ini apa? Benarkah kemudian bahwa yang dibawa ini adalah kepentingan bangsa atau jangan-jangan ada hidden agenda, kepentingan politik juga seperti dikatakan Pak Muldoko? Bagaimana Mas Panggi? Ya begini Mbak Caca, karena ini kan dianggap kelompok penekan atau kelompok kepentingan dalam sistem demokrasi. Dan di satu sisi mereka mengatakan bahwa ini murni gerakan moral, bukan gerakan politik. Seperti yang statementnya Gatot, kalau ada yang membawa ini nanti menjadi partai politik, maka saya siap mundur. Atau ini kalau dia katakan bahwa ada asumsi atau hipotesis kesimpulan sementara bahwa ini untuk panggung 2024 masih jauh bandulnya, bandungnya masih jauh untuk pilpres. Artinya dianggap ini murni gerakan moral, yaitu gerakan untuk dianggap mengkoreksi jalan pemerintahan yang dianggap jauh melenceng dari kiblat itu perjalanan bangsa. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah kalau ini sah secara demokrasi sah, dan apakah betulkah ini mengganggu stabilitas, itu nanti pertanyaan itu bisa dijawab. Dalam hasil riset kita, Voxpol Center misalnya dulu data terkait dengan oposisi, masyarakat itu tetap menginginkan adanya eksistensi oposisi, itu datanya 48%. Jadi hanya 2,28% yang tidak setuju ada oposisi. Nah, apakah betul karena posisi partai eksistensinya menjaga sebagai penyimbang kekuasaan yang tidak berjalan,
Apakah betul karena partai tidak menjalankan fungsi oposisi yang pas, sehingga ini diambil alih oleh oposisi swasta. Oposisi swasta dianggap ya gerakan moral yang dipimpin oleh Pak Gatot dan Pak Din Samsudin ini. Iya. Nah, kemudian yang ketiga adalah apakah ini sangat mengganggu stabilitas, mengkhawatirkan. Iya. Nah, kalau misalnya gerakan ini sejauh yang saya cermati, saya lihat itu Mbak Caca, ini gerakan baru itu hanya untuk mengingatkan, saya lihat mengkoreksi jalannya pemerintah, jadi belum ada benturannya belum keras. Kalau benturan keras itu biasanya itu dua pilihan. Biasanya kan ada opsi jatuhkan pemerintahan sekarang, turun sekarang juga, nggak ada opsi misalnya memberikan masukan, mengkoreksi, tetapi nggak ada pilihan pemerintah ini harus jatuh. Itu artinya benturannya keras gitu, keras gitu. Nah, ini belum saya lihat benturan ke sana. Bang Rai, kalau misalnya saya iya, pemirsa kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Pangi, kalau misalnya sudah diingatkan nama Pak Muldoko, jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Tapi ketika diingatkan, publik bertanya, ini kok jangan-jangan sudah mulai mengarah kepada mengganggu stabilitas? Jadi bagaimana? Ya begini, kalau misalnya dalam sistem presidensial kita, itu stabilitas politik itu kan tergantung kepada presiden. Baik buruknya, kalau krisis 98 kan itu menjadi ruang pemicu. Akhirnya Pak Soeharto jatuh karena krisis ekonomi. Nah, kondisi sekarang adalah kondisi yang tidak normal karena COVID, negara resesi. Nah, artinya karena sistem presidensial kita itu presiden yang kuat, maka orang sering bahasa awamnya presiden yang sialan karena kuat sekali. Proses untuk menjatuhkan presiden, untuk impeachment presiden itu panjang rangkaiannya dan tidak mudah, apalagi legitimasinya kuat, apalagi parlemen juga dikuasai oleh pemerintah. Jadi kalau ada kemudian ada yang menghantui presiden, ada kekhawatiran presiden, ini saya bilang tidak hanya hantu PKI, tapi juga hantu karena pada kami gitu, kekhawatiran yang terlalu berlebihan, terlalu reaksioner sehingga ada gerakan untuk persekusi, untuk menghambat. Kan tinggal bilang jalankan aturan protokol kesehatan. Biarkan mereka untuk mengekspresikan, biarkanlah mereka bertabur bunga di Kalibata, silakan. Dan ucapan pikiran-pikiran itu perlu dari kepala negara, perlu dari seorang Menko Polhukam, supaya tidak terkesan tercitra ini menghadang persekusi terhadap gerakan yang sah ini gitu. Nah, yang kedua adalah kalau presidennya terlalu kuat, terlalu lemah, presidensial itu yang parlemen. Mudah sekali parlemen menjatuhkan presiden. Jadi nggak perlu khawatir menurut saya. Yang kedua adalah ini jangan-jangan perang bintang juga antara Pak Jenderal Gatot dengan Pak Muldoko. Karena sejauh yang saya cermati, Pilpres memang masih jauh, tapi harus pintar-pintar mengatur napas. Ngatur napas ini artinya secara tidak langsung nama Pak Gatot sudah menjadi perbincangan publik. Nah, kalaupun tidak panen sekarang Mbak Caca, tetapi daripada dia diam di rumah, Ya, sekarang saya Mas Pangi, kalaulah tidak mengganggu stabilitas politik nggak apa-apa, tapi kalau ada ini nanti ada hitung-hitungannya. Apa sih maksud hitung-hitungannya? nah artinya kalau kita mencermati kalkulasi, menghitung ya, matematika politik itu tetap ada. Ancaman nggak sih? Apakah ini bisa menjadi ancaman atau ini hanya hantu saja, atau ini betul-betul sebenarnya pemerintahan yang tidak perlu dikhawatirkan, karena apa yang disampaikan oleh Scott Mainwaring ini adalah sistem yang pemerintahan yang paling stabil dalam presidensial. Kalau deadlock multi partai pun masih bisa dikompromikan. Jadi untuk proses impeachment masih jauh, tidak mudah. Yang kedua adalah jadi kalau dijadikan partai rohnya hilang. Yang ketiga adalah yang menarik bagi saya soal makar ideologi.